Halo guys, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Jumpa lagi dengan saya Hans di Hans Up Channel. Moga-moga guys semua dalam kondisi yang sehat ya, dalam kondisi prima, jika kesehatannya kondisi yang kurang mengenakan. Oke guys, kali ini saya akan ngebahas mengenai apa? Bahas mengenai buat para youtuber sih ya, youtuber aja ya, youtuber atau enggak misalnya guys kalian yang pengen tahu mengenai youtuber, mengenai fitur-fitur di YouTube apa aja, bisa cek di channel ini ya. Saya pengen kasih tahu yang kira-kira sering dipakai itu apa aja, atau buat yang sering nonton itu sebenarnya bisa tahu juga nanti fitur-fiturnya apa aja ya, dan cara pakai yang cepatnya. Oke guys, tanpa perlu berlama-lama kita langsung aja ya ke si channel YouTube-nya. Channel YouTube-nya, oke, kali ini saya udah masuk ke channel YouTube saya ya, di Hans Up Channel. Nah, kita pengen cek dulu. Nah, yang paling pertama buat yang para youtuber ini, mungkin seringkali nanti dapat informasi mengenai harus sering-sering buka ini ya. Kalau misalnya untuk yang pertama kali buka YouTube itu harus bikin channel dulu, biasanya bikin channel dulu. Nah, udah gitu nanti bisa cek si perkembangan si channel Anda melalui ke YouTube yang tadi ya, YouTube Studio. Nih, di YouTube Studio ini guys, kalian bisa cek perkembangan dari YouTube kalian ya. Nah, bisa cek contohnya analitiknya gitu ya. Sebenarnya di video saya yang sebelumnya juga udah tanya mengenai analitik secara detailnya ya, tapi nggak terlalu detail juga sih. Oke, nah ini bisa cek guys kalian si analyticalnya dari sisi ringkasannya bisa lihat di sini ya. Di sini udah ditonton berapa jam gitu ya, berapa jam. Terus ini penayangannya udah berapa kali ya, berapa kali orang klik gitu ya ditayangkan. Terus jumlah subscribernya, penambahannya berapa. Ini diceknya dari 28 hari terakhir. Biasanya kalau misalnya YouTube memang kayak gitu settingannya, dia begitu pertama kali defaultnya itu ngeceknya 28 hari terakhir. Nah guys, kalian bisa ngeliat langsung di sini ya, jumlah view-nya, jumlah berapa kali nontonnya, jumlah pertambahan subscribernya selama 28 hari ini ya. Jadi kalau misalnya guys kalian besok ngeliat lagi, dia pasti nayangin 28 hari gitu ya, 28 hari terakhir ya. Jadi kalau misalnya guys kalian ngeliat misalnya hari ini ya, hari ini misalnya tanggal 10 Mei ya guys, kalian ngeliat misalnya perkembangannya ini plus 196 subscriber. Terus ternyata begitu besok ya dicek lagi, ternyata memang kebetulan hari ini tuh nggak ada yang subscribe gitu ya. Terus besoknya ngecek jumlahnya jadi 0 gitu ya. Itu maksudnya bukan berarti bahwa itu turun guys, itu artinya bahwa dia ngeceknya dimajuin guys, periodenya dimajuin, misalnya dari tanggal 11 ya, 11 dimundurin lagi 28 hari yang lalu gitu. Jadi bukan berarti menurun ya guys ya. Soalnya si YouTube kan ngeceknya, nge-reviewnya dia kalau misalnya untuk guys kalian yang udah punya kepentingan tertentu di channel Anda, misalnya pengen dikembangkan, pengen bisa dimonetize, nah itu biasa langsung nge-review selama 1 tahun sebelumnya dari pihak YouTube-nya itu. Makanya dia ngeceknya, nge-review seperti itu. Jadi maksudnya mungkin sebenarnya setiap kali diperlihatkannya 28 hari terakhir biar Anda terpacu gitu, seolah-olah turun ya, seolah-olah turun, padahal sebenarnya enggak gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya dari pihak YouTube-nya sendiri itu ngeceknya pokoknya dari 1 tahun reviewnya, 1 tahun ke belakang. Oke guys, maju terus aja ya guys ya. Kalau misalnya seakan-akan turun ya anggap aja itu sebagai motivasi buat guys kalian buat terus bisa mengembangkan channel Anda sendiri. Oke guys, lanjut lagi guys. Nah di sini bisa lihat juga video teratas di periode ini apa aja ya. Nah bisa dilihat video teratas saya ini mengenai cara perpanjang SIM saat wabah pandemi. Guys kalian nanti bisa cari juga ya, bisa pengen tahu si videonya mengenai apa. Terus apalagi sampai yang paling terakhir gitu ya guys, kalian nanti bisa langsung aja bisa pengen cek aja yang paling rendahnya itu, nanti tinggal ditinggiin gitu ya guys ya. Nah itu strateginya sih guys. Nah sorry guys, saya ini lagi dalam kondisi yang ya guys. Oke guys, nah ini bisa lihat juga sih jangkauannya menjangkau dari kebanyakan yang mainin yang main video saya ini kebanyakan dari mana dari playlist, dari fitur jelajah atau penelusuran YouTube. Kalau penelusuran YouTube biasa yang diketikin di sini guys,
misalnya ketik mengenai video apa gitu ya, misalnya saja misalnya mengetiknya mengenai video, nanti saya coba terangin deh maksudnya gimana. Oke, terus dari rekomendasi video, terus langsung diketahui atau lainnya gitu guys. Nah ini paling banyak saya mengenai dari playlist guys. Jadi orang banyak yang buka si YouTube saya dan mengetahui sih, ngeliat-lihat misalnya dalamnya playlistnya, terus nanti klik di sana ya. Oke guys, lihat dari sana. Terus dari sisi interaksinya guys ya, interaksinya. Nah interaksinya seperti ini guys. Terus penontonnya kita bisa lihat dari umurannya, umur berapa guys. Kebanyakan di umurnya sekitar umur 35 sampai 44 ya guys ya, 55,4% kebanyakan di sana. Kebanyakan yang lihat itu cowok. Dari sisi pria ini 77,1. Terus ini kalau misalnya lihat dari mana aja negara teratas, ternyata banyak juga yang lihat ya. Saya nggak menyangka juga ini ternyata dilihat sama orang lain nih. Yang Indonesia tentu saja yang paling banyak, soalnya saya ada di Indonesia ya guys ya. Terus dari Jepang ada, Belanda, Swedia kayak gituan guys. Selengkapnya dia jadi penasaran ya. Oh selengkapnya dia jadi dari sisi grafik gitu guys, dia ngeliatin dari hari per hari guys, banyaknya di mana aja. Oke, lanjut lagi guys. Ya pendapatan, soalnya yang si channel saya belum dimonetize, kelihatannya seperti ini kosong ya. Nah guys, itu bisa langsung lihat-lihat aja di sininya, di setting-setting ya, 7 hari terakhir, 28 hari terakhir ya guys, bisa dicek-cek di situ buat lihat perkembangannya. Tujuannya buat apa guys? Ini buat memantau si channel Anda setiap hari, biar nanti bisa dikembangkan. Kalau misalnya ada yang si rating videonya yang paling bawah, Anda ke ataskan, Anda promosikan seperti itu ya, Anda sharing kayak gitu. Jadi tujuannya ke sana guys ya, kalau misalnya Anda yang kebutuhannya untuk dikembangkan channelnya. Nah dari sini juga sebenarnya guys, bisa lihat juga ini kan, kalau misalnya lihat di sini, ini sudah sampai 2676 ya jam tayang ya. Kalau misalnya guys kalian yang tahu, jadi si jam tayang ini terkaitnya kalau misalnya untuk bisa dimonetize itu aturannya jadi harus 4000 jam tayang dalam waktu 1 tahun review ya, 1 tahun review ke belakang. Nah itu Anda juga bisa lihat nih, yang saya udah pernah diajukan untuk bisa dimonetize, itu bisa lihat di bagian sini yang monetize ya, monetisasi. Itu secara yang di approve dari si pihak YouTube-nya ini sebesar 2688. Nah ini yang sudah masuknya berarti butuhnya jadi 1000, dan ini butuhnya 4000 jam ya. Ini udah 1240, berarti udah memenuhi, dia akan dicetak seperti ini. Kalau misalnya satunya lagi ini masih belum memenuhi, baru 2688. Nah makanya guys, saya butuh support dari guys kalian ya, jangan lupa untuk tontonin gitu ya. Nah jadi guys jangan bingung ya, kalau misalnya seandainya di sana tercantum seperti itu, sebenarnya di sini kayak gini ya, 2676. Mungkin sedang direview dulu dari pihak YouTube, nanti biasa terakumulasi, nanti baru masuk ke yang monetize-nya ya, monetisasi. Oke guys, yang si komen yang lain lagi ini guys bisa lihat dari contohnya guys, ini fiturnya fitur playlist ya. Jadi saya juga udah bikin playlist yang seperti tadi saya kasih tahu. Jadi guys, kalian mungkin dari rekan-rekan kalian ada yang masuk ke channel YouTube saya terus nanti mainin playlist saya, itu bisa ketahuan dari sana ya. Jadi banyak yang pakai playlist juga. Nah saya udah siapin nih playlistnya seperti ini. Jadi guys, kalian mungkin ada yang pengen lihat, jadi saya masukin video-video saya ke sini, nanti tinggal di play aja sebenarnya. Nah ini ada ya seperti ini, tinggal nanti diputar semua. Nah ini yang lewat jalur playlist untuk yang nonton video saya ya. Untuk bikinnya juga bisa, tinggal nanti cek aja di video saya yang sebelumnya ada mengenai cara bikin playlist, tinggal klik di sini. Tampilannya mungkin agak beda aja sih antara bikin playlistnya di desktop seperti ini di komputer, dan kalau misalnya bikin playlistnya di HP, dari HP ya. Oke, kayak gini paling playlist. Nah terus bisa lihat juga di bagian yang video ya guys. Nah bagian videonya bisa cek di sini. Nah dari sisi sini ini ngelihatnya, kalau misalnya si channel YouTube-nya yang sehat ya guys ya, ini bagian batasannya ini jangan sampai ada tulisan copyright ya, atau klaimnya. Nah artinya kalau misalnya copyright atau klaim, berarti artinya kalau misalnya seandainya si channel YouTube Anda udah bisa dimonetisasi, itu akan di-share dengan si yang punya klaimnya misalnya guys. Jadi kalau misalnya guys kalian misalnya punya videonya mengenai lagu-lagu gitu guys, lagu-lagu, terus guys kalian
masukin lagu-lagu yang ada terkait dengan orang, misalnya lagunya punya Mas Ari Lasso ya, idola saya guys. Nah guys, kalian masukin lagu dia tapi tanpa izinnya dia, nah makanya itu masuk kena si copyright. Nah nanti di-share mungkin dengan dia gitu ya, atau dengan penciptanya itu, si lagunya Anda yang dimasukkan ke YouTube ini. Hati-hati guys, jadi batasannya kalau misalnya si channel YouTube Anda mau dimonetisasi dan pengen semuanya masuk ke Anda, itu isi batasannya dicek, jangan sampai ada copyright claim. Dan ini visibilitasnya jangan sampai nanti semuanya private ya guys, jadi orang nggak akan bisa lihat guys kalau misalnya semuanya bikin private. Nah ini contohnya ya, ada yang public, ada yang tidak public, ada yang pribadi. Nah biasanya kalau misalnya settingannya dibikin tidak public, itu mungkin perlu direview lagi sama Anda gitu ya. Jadi jangan sampai nanti si channelnya atau videonya perlu direview tapi ternyata Anda nggak setting ke tidak publik, artinya tetap aja orang nontonin video Anda gitu ya, sementara video Anda sedang direview. Jadi kalau misalnya seandainya video Anda sedang direview, Anda mau ngedit atau gimana, ada yang kesalahan gitu ya, misalnya kena copyright claim dan Anda mau membenahi, itu diklik aja settingannya, dirubah jadi tidak publik gitu ya. Atau enggak kalau misalnya ada video-video Anda yang terkesan private dan Anda kebutuhannya sebenarnya hanya untuk upload, artinya si YouTube ini gunanya hanya untuk menyimpan sebagai storage aja gitu guys. Jadi si YouTube ini kalau misalnya fungsi terselubungnya, jadi sebenarnya bisa untuk fungsi storage juga guys. Nah Anda bisa setting ke si private, misalnya Anda si harddisknya udah penuh banget guys, Anda kalau misalnya mau nitip bisa aja sih langsung aja dengan cara yang private itu ya. Kalau misalnya saya lihat seperti itu. Kalau misalnya untuk yang kebutuhannya untuk penambahan jam tayang itu yang bisa ditonton sama orang, Anda settingnya jangan lupa ke public guys. Oke, di sini juga bisa ada tanggal si publikasinya ya, tanggal berapa gitu ya, terus udah ditangin berapa, komentarnya ada berapa gitu ya, itu bisa cek di sini semua gitu guys. Nah terus coba saya cek ya. Contohnya kayak gini nih, ada yang komen di video saya, bisa lihat di sini ya bagian komentarnya guys. Nah kalau misalnya Anda mau balas, silahkan bisa balas tuh guys. Jadi yang penting kalau misalnya dengan si channel YouTube Anda, kalau misalnya pengen bagus itu harus ada interaksi ya guys, interaksi ya dengan si orang-orangnya seperti gimana, atau orang yang nonton di video Anda gitu ya. Nah lanjut lagi guys, ini mengenai subtitle guys. Mengenai subtitle ya. Nah ini guys, kalau misalnya guys kalian itu pengen dikenal si videonya sama orang pihak luar, kayak misalnya tadi saya itu kan ada. Nah sebenarnya guys, kalian sebenarnya kalau misalnya pengen bisa diketahui orang lain, Anda pertama kali ya udah si videonya itu bagian depannya deskripsi yang paling penting kan, jadi ada judul sama deskripsi. Jangan sampai nanti Anda pakai bahasanya bahasa daerah gitu ya, nah nggak diketahui oleh orang-orang. Nah yang paling penting sebenarnya kalau menurut saya itu pakai bahasanya bahasa yang universal banget mas. Universalnya misalnya bahasa Inggris itu ya, udah pasti orang kan pakai bahasa Inggris guys. Itu tinggal ditambahin aja di sini bahasa Inggrisnya guys. Nah contohnya seperti ini, saya udah bikin versi bahasa Inggrisnya guys ya. Ya dengan bahasa Inggris yang pas-pasan guys, kita bisa langsung cek aja di Google gitu, pakai Google Translate itu udah bisa guys. Ya nggak apa-apa, yang penting orang-orang tuh ngerti bahasa Inggris Anda gitu ya. Nah ini yang bahasa Indonesianya, ini bahasa Inggrisnya setelah saya tambahkan seperti ini guys. Nah Anda tinggal publikasikan, tinggal ketikin aja guys. Nah oke, jadi nanti akan muncul seperti ini kalau misalnya seandainya udah ditambahin subtitle alias di video Anda itu udah tambahin judul dan si deskripsinya ya, penjelasan mengenai video Anda. Jadi orang-orang tuh bisa tertarik dengan video Anda kalau misalnya, atau mengetahui video Anda, walaupun sebenarnya nanti dalamnya kontennya bahasa Indonesia juga guys. Yang penting orang tuh kan ngelihat cuplikan-cuplikan gambar, video-video itu Anda, jadi dia bisa ngerti gitu ya video Anda sebenarnya isinya mengenai apa gitu. Lagian orang-orang luar juga pasti kan pakai translate juga ke bahasa Indonesia kan, sekarang udah ada Google gitu ya, semua itu bahasa itu jadi udah nggak ada masalah. Yang penting pas di luarnya itu udah Anda menunjukkan informasi yang menggunakan bahasa mereka gitu guys. Misalnya mau tambahin lagi, tinggal klik di sini aja guys, bisa macam-macam ya. Oke guys. Nah terus ini ada informasi apa lagi? Nah ini untuk yang komentar yang tadi, jadi bisa langsung ya guys ya. Tadi kan saya lewat video guys, ini tadi lewat langsung komentar. Terus editor. Nah editor juga, editor secara overall dia jadi fungsinya untuk menambahkan si screen guys.
Jadi misalnya Anda mau ngedit si video ini, misalnya ada masalah mau di-trim gitu ya, yang mengenai kena copyright ini di bagian mana, ini bisa di sini guys. Nah, terus Anda mau misalnya mau nambahin promosi terkait video Anda di bagian terakhirnya, itu bisa juga di sini guys. Ya, misalnya Anda terkaitnya ini misalnya tentang tebak-tebak lagu, Anda punya video lagi lain terkait lagu juga ya, lagu TV gitu ya. Mau dimasukin silakan masukin di sini. Jadi orang bisa langsung klik ke sana guys. Nah, semuanya ini sebenarnya untuk terkait untuk perkembangan channel Anda guys. Nah, terus koleksi audio ya guys ya. Nah, kalau koleksi audio ini ya guys ya, ini isinya musik-musik gratis yang bisa pakai buat backsoundnya video Anda. Nah, kalau misalnya guys kalian kan kalau bisa ngeliatin cara orang misalnya servis gitu ya, dari awal sampai terakhir cuman servis aja gitu ya. Nah, itu kan pasti boring ya guys ya. Nah, makanya perlu ditambahin ada backsound gitu guys, biar ada kerenan guys. Jadi kalau misalnya Anda dengerin sambil dengerin musik kan sambil joget-joget juga ya guys ya. Oke, guys. Efek suara juga ada di sini guys. Nah, tinggal cek aja, bisa macam-macam efek suara yang Anda mau, tinggal cari biar keren itu, interaktif ya. Nah, terus lanjut lagi ke yang lain, udah koleksi audio ya guys ya. Terus mengenai setelannya berarti artinya setting gitu guys. Ini berarti settingnya dalam dalam mata uang dolar gitu guys ya. Terus channel Anda, ini pencariannya nih guys. Jadi penting banget di sini guys. Nah, ini info dasarnya ya. Jadi kalau misalnya Anda mau dicarinya kan ada si search, macam search gitu ya di atasnya ya. Misalnya mau cari channel Anda, orang misalnya ngasih tahu Anda promoin misalnya, oh tolong cariin si ini dong, kapan-kapan main ke channel YouTube saya. Nah, tapi Anda nggak masukkan di sini gitu ya kata kuncinya, Anda nggak akan mungkin bisa kecari gitu ya. Nah, masukin di sini si kata kuncinya yang benar ya. Nah, nanti Anda bisa dicari di sana. Nah, setelan lanjutan. Nah, setelah lanjutan juga di sini guys. Jadi kalau misalnya guys kalian pengen munculin si jumlah subscriber Anda berapa orang, nah bisa munculin di sini. Kalau misalnya mau sumputin juga boleh, tinggal centangnya dihilangin aja guys. Branding, kelaikan fitur, saya jelasinnya yang penting-penting aja guys ya. Nah, izin, bebas. Nah, itu yang paling yang penting guys. Lanjut lagi guys. Komentar udah. Nah, sekarang mengenai si dashboardnya ya guys ya. Dashboard. Nah, dashboard. Sisi dashboard ini ngeliatin secara tampilannya ya. Jadi sebelum bisa masuk ke dalam-dalam itu ya. Analisis juga sebenarnya udah ada di sini ya. Jadi kalau misalnya pengen tahu lebih detail bisa korek-korek di sini. Kalau misalnya pengen tahu secara overallnya aja bisa lihat di sini guys. Nah, kita lihat performa video terbaru seperti apa gitu ya, udah 30 hari penayangan. Terus kalau misalnya buka analisis, jadi ini ada yang ngeling-ngeling juga ke sini guys. Nah, terus inilah informasi-informasi promosi dari si YouTube sendiri. Kalau misalnya pengen akun Google-nya oke, gimana gitu ya, notifikasinya seperti apa mengenai copyright claim. Nah, ya, penting. Terus penayangan dari sini, terus video teratas, rangkumannya seperti itu guys. Nah, sekarang kita balik lagi ke yang lain ya guys ya. Nah, kalau misalnya Anda guys pengen sharing si ininya, videonya, jangan lupa upload di sini guys ya. Ini udah pasti pada tahu lah misalnya cara nguploadnya, tinggal klik di sini aja ya. Nah, tinggal masukin nanti video Anda. Jangan lupa video yang dimasukin ini kalau misalnya terkait kebutuhan dikembangkan itu jangan ada yang klaimnya, tinggal pilih aja filenya. Oke guys. Nah, sekarang kita pengen tahu yang lain juga ya guys. Ini saya balik lagi ke yang awal ya guys ya. Balik ke yang awal. Channel Anda. Nah, ini bisa kelihatan ya di bagian beranda ya. Ini tampilan awalnya ya. Bagian beranda, bagian videonya ada apa aja gitu guys. Ya, terus ada bagian playlistnya apa aja yang udah dibuat tadi ya. Yang tadi kayak dapurnya gitu guys, yang si YouTuber YouTube Studio itu. Nah, ini kan ada YouTube Studio, itu kayak dapurnya guys. Nah, kalau misalnya ini kayak yang tampil di luarnya guys, di luar yang tampil penonton gitu ya. Orang yang masuk ke YouTube bisa lihat di sini. Komunitasnya juga, terus channel ya. Channel yang udah saya juga ngikutin beberapa channel.
Nah, kayak gini guys. Nah, saya pengen kasih tahu juga kalau misalnya guys kalian yang ada kebutuhannya sebagai pihak yang, ini kan saya menceritakan sebagai pihak yang memberikan video gitu ya, memberikan video untuk ditonton gitu ya. Tapi Anda juga sebenarnya bisa berperan sebagai orang yang menonton gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda sebagai peran yang menonton, nah jadi ini penting pahami guys ya. Anda mau berperan sebagai apa? Berperan sebagai yang memberikan tontonan atau yang menonton. Nah, kalau misalnya sebagai yang memberikan tontonan, Anda harus daftar dulu sebagai channel gitu ya. Kalau misalnya Anda hanya sebagai untuk yang penonton, Anda tidak perlu membuat sebagai channel, Anda cuma daftar aja. Nah, sekarang saya mau memfungsikan peran saya sebagai penonton ya guys. Nah, kalau misalnya sebagai penonton, nah Anda pasti bermain mengenai playlist ya guys ya. Playlistnya pengen nonton apa aja gitu guys. Nah, Anda bisa fungsikan juga sih playlistnya guys. Bisa bikin playlist. Kalau misalnya tadi kan saya bikin playlist untuk kebutuhannya apa? Untuk kebutuhan ditonton. Kalau sekarang Anda mau bikin playlist bisa juga kayak gitu. Nah, kalau misalnya Anda bisa macam-macam nih cara menontonnya. Nah, misalnya Anda masuk ya. Anda kan pasti punya favorit Anda gitu ya. Oke guys. Nah, misalnya saya favoritin Mas Deddy Corbuzier gitu ya. Kita cari sini. Nah, ini yang tadi saya bilang guys. Jadi kalau misalnya channel sekalian guys pengen bisa gampang ketahui itu adalah orang, Anda masukin di yang tadi nama-namanya yang bener guys. Kira-kira orang banyak salah ngetik apa, nanti bisa masuknya pokoknya channelnya ke Anda gitu. Nah, ini Deddy Corbuzier nih ya. Mentalis. Oke. Dia udah 8,89 juta subscriber, 577. Mantap banget. Nah, oke. Nah, guys. Nah, ini saya pengen ke channelnya dia gitu ya. Nah, dia juga di sana udah langsung ditampilin tuh video-videonya apa aja. Nah, saya pengen nonton sekarang nih, pengen meluangkan waktu saya untuk nonton nih ya. Saya pengen masukin video-video dia. Nah, ini caranya gini guys. Misalnya yang penasaran kira-kira apa guys? Mati nggak miskin. Nah, ini bagian kanan atasnya nanti akan muncul seperti ini guys, tontonan. Anda bisa tambahkan, begitu tambahkan dia akan muncul seperti ini. Nah, tapi sebelumnya guys, Anda perlu tahu dulu ya, kalau misalnya kondisinya si tonton nanti itu kondisinya seperti apa. Tinggal klik di bagian kiri ini, terus klik yang tonton nanti. Nah, pertama kali Anda bisa juga dengan cara menghapusnya seperti ini guys. Anda pengen tahu nih kondisi awalnya. Nah, kondisi awal si tonton nanti itu, yang tonton nanti jadi ada semacam fasilitas di dalam YouTube ini. Kalau misalnya Anda guys kalian pengen meluangkan waktu Anda untuk nonton gitu ya, tapi Anda guys belum ada waktu. Nah, itu bisa pakai tonton nanti atau watch later. Nah, watch later. Jadi gitu ya. Nah, kalau misalnya si tampilannya seperti ini ya, udah blank abu-abu gini, berarti artinya udah kosong. Nah, jangan sampai nanti kalau misalnya Anda masukin, ternyata masih ada yang nempel di bawah-bawah gitu ya. Nanti Anda nonton yang lain, jadi udah rencana nonton filmnya apa gitu ya, channelnya apa, tapi gara-gara ada yang lain jadi bad mood gitu ya, keputar yang lain. Nah, ini contohnya saya udah kondisi kosong ya guys ya. Nah, nanti saya juga jelasin nih cara ngosongnya, cara yang gampangnya seperti apa guys. Nah, ini contohnya saya udah ke Mas Deddy Corbuzier, terus saya masuk ke videonya gitu guys. Saya pengen nonton macam-macam dari channel dia, banyak yang bermanfaat ya guys. Nah, contohnya ini saya pengen nonton ini nih ya, wah mengenai COVID gitu ya. Terus saya pengen nonton lagi nih yang Mas Raffi Ahmad. Nah, ini YouTuber paling Yahut. Oke. Nah, videonya. Jadi saya bisa campur sari nih ya di video-videonya, saya masukin aja ya. Ternyata ini penjelasannya kira-kira rame nih ya. Terus ini buat lawan corona. Terus saya pengen masuk ke yang rame lagi kayak apa itu, si Baim ya, Baim Paula. Nah, ini juga yang lagi ngehits ya guys. Nah, masukin lagi itu video-videonya. Nah, pengen nonton ini ya. Nah, oke, udah masuk ya. Nah, terus itu kalau misalnya guys ya, kalian pengen nonton, langsung tinggal klik di sini lagi aja, tonton nanti. Tuh, masuk semua ya. Ini bisa macam-macam sebenarnya guys. Anda bisa ngurutin tuh ya. Fiturnya ada fitur ngurutin bisa tanggalnya tambahkan. Tanggal dipublikasikan paling baru ya. Jadi pengen nontonnya kan yang baru-baru tuh guys. Langsung tinggal klik di sini. Nanti otomatis dia akan ke sort tuh ya. Paling atas tuh yang paling baru.
Nah, dia lagi proses dulu, mikir dulu tuh. Nah, benar tuh guys, ini yang paling baru videonya ternyata yang ini. Anda mau putar, tinggal langsung klik aja ini putar ya. Jumlahnya ada berapa video di sini bisa dicek. Tinggal putar semua, klik. Nah, Anda tinggal pantengin tuh, nonton video. Nah, suaranya jangan lupa guys ya. Sip, pokoknya kalau misalnya shuffle nggak aktif. Tapi kalau misalnya shuffle-nya aktif gitu ya, shuffle-nya aktif itu nanti dia akan loncat-loncat ya guys. Dari sini loncat ke sini mainnya, dari sini loncat kemana lagi gitu guys. Pokoknya listnya sesuai yang di sini aja guys. Nah, oke ya. Nah, kayak gitu aja guys. Nah, terus kalau misalnya guys kalian sekarang pengen nonton yang benar-benar listnya nggak ada di sini gitu guys. Nah, saya juga pengen coba trial nih guys. Ini jumlahnya ada 11 kan ya, 11. Nah, kita cari lagi deh, misalnya mengenai apa ya, mengenai film deh ya, atau si Mas Atta Halilintar. Nah, saya pengen masukin. Nah, bagusnya tuh di YouTube itu dia kalau misalnya kita browsing kemana-mana tuh ya, kalau misalnya browsing itu si tontonannya bisa kesimpannya sebelah kanan ini. Nah, kanan bawah ya. Jadi Anda bolak-baliknya nggak capek gitu guys. Kalau misalnya mau balik lagi nonton ya tinggal di sini bagian kiri atasnya ada fitur meluaskan ya. Tinggal klik aja di sini. Nah, balik lagi dia ya guys. Nah, terus mau balik lagi Anda cari lagi di sini ya. Bisa tuh masuk lagi sini ya. Nah, sekarang saya mau cobain salah satu fitur yang lain ya guys. Ini saya masuk ke video. Ingat ya guys ya, tadi jumlah videonya ada 11 ya guys. Nah, kalau misalnya saya masukin watch later kan dia masuk di bawahnya guys ya. Saya mau cobain yang ini, add to queue. Apa ini? Add to queue. Nah, add to queue ya. Terus masuk lagi yang ini ya. Add to queue lagi. Nah, sekarang kita balik lagi sini. Nah, ini apa bedanya ya? Nah, kalau misalnya ini sebenarnya fungsinya bersama-sama aja guys. Dia munculnya di paling bawah tuh guys. Jadi hampir sama tuh guys. Nah, sekarang kita cobain lagi ya. Oke, yang lain. Tapi di sini dia rubahnya jadi kiwi itu ya. Kiwi artinya antrian guys. Nah, sekarang bisa juga nih Anda kalau misalnya mau save tuh ya. Nge-save ke playlist Anda. Nah, ini keren juga nih guys. Jadi ini bisa bolak-balik guys. Kalau misalnya playlist itu kesannya kayak buat yang ditonton untuk selamanya gitu ya. Anda punya kayak album-album gitu, kumpulannya apa aja. Jadi dari yang tonton nanti itu bisa masukin ke ini playlist. Kalau playlist itu sifatnya udah kayak mau disimpan di record. Nggak bakal dibongkar-bongkar. Kalau tonton nanti kayak sementara gitu ya. Kayak mau nonton udah itu udah aja beres. Tinggal save ke buat playlist baru atau enggak kalau misalnya Anda punya si nama playlistnya udah ada apa tinggal masukinnya di sini. Nah, sekarang saya mau cobain lagi nih ya. Saya eksperimen lagi. Yang terkenal lagi kira-kira apa ya guys ya? Atta gitu ya. Nah, sekarang saya mau masukin lagi si apa ya? Nangi film deh, resensi film. Film apa yang baru-baru sekarang? Film Hollywood, film review film bioskop lah, film terbaru bioskop Hollywood. Nah, enggak klik sih. Nah, ini film aksi terbaik ya. Nah, New Monkey King misalnya ya, saya mau liatin sini. Nah, ini udah buka ya. Terus saya mau masukin tuh atau enggak saya masukin ininya aja lah ke channel YouTube-nya ya. Nah, di sini ada videonya kayaknya banyak tuh ya, video-videonya. Nah, ini kebanyakan videonya mungkin video dari sana ya. Nah, oke. Nanti saya misalnya ini saya iseng aja ya biar cobain ya bedanya apa. Saya masukin lagi nih. Nah, udah masuk kan? Terus saya tinggal klik lagi ke yang tadi itu, ke watch later. Nah, kondisinya di watch later, nah sama aja sebenarnya guys. Jadi sama aja itu guys, antara si watch later sama yang QU itu ya, tapi munculnya nanti dia jadi beda. Nah, itu mengenai si watch later ya. Sekarang kalau misalnya saya mau nonton khusus mengenai yang anime aja ya, anime ya. Tapi saya nggak pengen ngapusin ini nih, kan udah banyak banget tuh ya. Saya pengen anime ah. Tapi kalau misalnya guys kalian masukin lagi, dia akan masuknya di paling bawah tuh guys. Misalnya saya khusus waktu yang sebelumnya tadi saya udah nonton beres gitu ya, terus saya mau masukin lagi film yang lain. Nah, itu caranya guys, kalian pengen ngapusin, cara cepatnya gimana guys?
hapusin satu-satu dari sini ya guys ya, remove ya satu-satu, capek guys. Terus hapus lagi satu-satu ya. Terus apalagi ini tuh sifatnya kerekap guys. Kalau misalnya guys kalian sering numpuk gitu ya, wah itu ke layar yang abu-abu kayak tadinya itu lama banget ya. Nah makanya ini saya kasih tahu cara cepatnya guys ya untuk ngapusnya guys. Untuk ngapusnya itu dengan cara seperti ini, langsung Anda play dulu, play all ya. Udah play all, dia otomatis akan masuk ke dalam si tonton nantinya itu guys. Tonton nanti. Nah ini udah masuk guys. Nah ini listnya yang tadi ya, ini ada tong sampah guys. Nah ini gunanya buat apa guys? Ini buat nge-remove guys. Anda tinggal klik aja di sini ya, posisi di sini, mouse Anda posisikan, tinggal klik aja, klik. Nah habis kan guys, mudah banget guys. Nah Anda pengen cek lagi udah kosong atau belum, klik lagi ke tonton nanti. Nah ini artinya udah kosong. Kalau misalnya seandainya masih ada isinya guys, langsung aja kayak tadi ya, tinggal masuk lagi ke play all ya, tutup muter. Nah bisa masuk ke play all. Oh ini kan udah habis ya, tinggal masuk play all lagi, tinggal nanti klik lagi aja. Sekarang saya pengen nonton si anime yang tadi itu guys. Saya pengen klik aja anime. Nah misalnya ini guys, nah misalnya ini, nah videonya apa aja, tinggal tambahin lagi. Nah nanti ini benar-benar murni guys, benar-benar murni masuk ke sana. Nah benar kan, kalau misalnya play all. Nah udah oke. Nah gitu guys untuk yang dari sisi ini ya, dari sisi si penonton ya, sebagai penonton. Kalau saya tadi jelasin berarti dari fungsi sebagai si penyuplai si channelnya apa aja, acaranya apa aja. Kalau sekarang ini dari sisi si penontonnya, dari sisi penonton paling kebutuhannya itu aja sih guys, buat nonton kan, buat disimpan di playlist, buat simpan nanti di ini ya, buat simpan nanti tonton nanti gitu ya guys ya. Itu sebenarnya yang pentingnya dari sisi si penonton. Nah terus tadi yang saya jelasin itu, kalau misalnya dari sisi penonton, dia tinggal masukin aja di sini, misal mau cari channelnya, tinggal klik di sini. Terus mau cari juga mengenai judul videonya misalnya ya, judul videonya mengenai apa misalnya ya, cara bermain game DOS di PC. Nah dia akan muncul tuh hands up channel ya. Bisa juga langsung tinggal klik kanan sini buat masuk ke channelnya ya. Bisa dua cara. Nah gitu guys. Bisa juga Anda kalau misalnya pengen nonton dari sini bisa ya, langsung videonya berarti. Nah itu guys paling informasinya yang perlu diketahui, yang kulit-kulitnya ya, mengenai si cara bacanya. Dari sisi Anda sebagai si penyuplai acara, Anda mau mengembangkan atau cuma sekedar mau masukin video aja, di setting buat pribadi atau buat storage gitu ya, simpan video-video koleksi Anda. Bisa juga dari sisi sebagai Anda penontonnya gitu ya, bisa juga guys. Sisi penontonnya saya udah jelasin seperti apa ya. Paling seperti itu dulu guys yang saya jelasin. Jadi saya jelasin mengenai dari sisi cara pakai fitur-fiturnya ya, dari sisi fitur-fiturnya, cara pakainya gimana. Moga-moga berguna untuk guys kalian. Kalau misalnya ada yang mau ditanya bisa komen di YouTube saya ya, channel YouTube saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya. Jangan lupa untuk bunyiin si loncengnya juga. Semoga informasi ini bermanfaat guys ya. Salam sejahtera semuanya. Goodbye.